aku akan bahas tentang gimana sih caranya kita untuk mengecek reputasi jurnal nasional atau jurnal lokal. Kalau sebelumnya di video-video lain itu aku udah bahas tentang gimana sih caranya ngecek jurnal internasional apakah dia itu bereputasi dan terakreditasi Scopus atau enggak. Nah, kalau untuk jurnal nasional itu diceknya menggunakan Sinta. Nah, di sini aku langsung share screen aja sehingga teman-teman bisa langsung lihat tutorialnya dan bisa mengikuti tahap-tahapnya. Oke, pertama teman-teman bisa langsung buka di Google. Nah, di sini saat di Google teman-teman bisa googling dengan keyword Sinta Journal. Nah, di pencarian paling atas teman-teman akan menemukan jurnal Sinta Science and Technology Index. Nah, teman-teman bisa klik di bagian itu. Di sini kita langsung muncul ada namanya S1 sampai S6. Ini tuh maksudnya apa? Ini adalah reputasi jurnal. Jadi kalau misalnya kemarin itu di Skimago ada Q1 sampai Q4, di mana yang terbaik adalah Q1, kemudian Q2, Q3, dan terakhir yaitu Q4. Sementara kalau di Sinta itu ada 6 kelompok. Yang paling terbaik yaitu S1, kemudian S2, S3, S4, S5, dan yang terakhir yaitu S6. Kalau misalnya tidak terdaftar di Sinta, maka saat kita googling atau memasukkan nama jurnalnya atau nama publishernya, maka tidak akan muncul di pencarian di Sinta ini. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ya, kita bisa klik langsung berdasarkan logonya ini. Jadi kalau kita klik di S1, ini akan muncul publisher-publisher apa yang dia itu terakreditasi atau bereputasi dengan S1 di sini. Akan muncul di sini ya. Nah, terus kalau misalnya S2 gimana? Kita klik aja yang S2. Nah, juga muncul di sini. Oke. Dan sama seperti di Scopus tadi, kalau misalnya yang S1 itu pasti akan lebih susah dan lebih lama prosesnya untuk dimasuki dibandingkan yang S6. Kenapa? Karena banyak orang yang pengen naskahnya itu dipublikasikan oleh publisher yang S1 dibandingkan yang S6. Tapi balik lagi seperti ini, kalau misalnya yang S6 apakah menjamin kalau misalnya publisher itu bakal cepet? Karena kan nggak begitu banyak nih penulis yang pengen naskahnya dipublikasikan di S6. Nah, ternyata tidak menjamin. Kenapa? Karena dulu saya pernah mau publish di S6 karena saya pikir kan kalau S6 itu yang peminat penulisnya itu kan dikit nih, pasti bakal cepet dipublish. Ternyata nggak juga. Waktu itu saya publish di publisher yang S6, ternyata nunggu 3 bulan itu naskahnya masih di tahap editor, jadi belum masuk ke reviewer. Lama banget kan, dan itu pun di editor masih belum ada feedback apapun dan belum diproses sama sekali. Akhirnya saya alihkan ke yang publisher S3 atau S2 kalau nggak salah, dan itu langsung diproses. Jadi intinya teman-teman nggak perlu menunggu kalau misalnya. Jadi intinya teman-teman nggak percaya diri lah kalau misalnya di S2 atau S3 nih pasti lama, mending yang di S6 aja. Nah, itu tuh nggak menjamin. Kenapa? Karena suatu publisher itu yang diberikan akreditasi, salah satu parameter yang dinilai adalah. Dan mungkin teman-teman bertanya nih, kalau misalnya kalau gitu kan kalau peminatnya banyak yang di publisher S1, kalau gitu kita publishing di S6 aja. Kalau peminatnya dikit, pasti kan naskahnya bakal lebih cepat publish. Nah, ternyata tidak seperti itu juga. Saya udah pernah mencobanya nih, ketika saya mau publish di publisher yang S6, itu prosesnya lama banget, jadi sampai 3 bulan naskah tersebut masih berada di editor dan belum diproses sama sekali. Masih mending kalau di editor dan diberikan feedback, ini tuh nggak diberikan feedback juga. Nah, akhirnya setelah itu saya merasa nggak ada proses, akhirnya saya tarik naskahnya, dan kemudian saya pindahkan untuk publish di publisher yang S2 atau S3, saya lupa waktu itu. Dan ternyata setelah dipindahkan, di publisher S2 sama S3 ini prosesnya lebih cepat. Jadi udah ada progres lah, meskipun masih di editor, tapi setidaknya sudah dapat feedback apa yang harus diperbaiki gitu sebelum masuk ke reviewer. Dan itu menurut saya lebih baik. Jadi bagi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya mau publish di publisher yang bereputasi S1 atau S2 kayaknya kan susah nih publishnya. Ya emang lebih susah sih, tapi bukan berarti nggak ada kejelasan. Kenapa? Karena publisher ini ketika dia mendapatkan reputasi yang lebih baik, itu artinya yang dinilai bukan soal kualitas naskahnya aja, tapi juga masalah kecepatan publishnya. Apakah benar-benar diurus, prosesnya itu berapa lama. Kalau misalnya naskahnya nggak diproses, pasti penilaian atau reputasi dari Sinta itu pasti juga nantinya akan turun, karena ini akan terus diaudit setiap beberapa tahun sekali. Nah, oke. Di sini sebagai contoh ya, saya mau masukkan suatu jurnal yang bernama Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Kita copy, kemudian kita masuk ke home dulu aja ya.
Nah, di home kayak gini, kita langsung masukkan nama jurnalnya. Kemudian kita klik search. Nah, di sini muncul tuh Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Kita klik. Nah, di sini ada keterangannya dari universitas mana nih? Universitas Brawijaya. Kemudian kita ke sebelah kanan atas. Di sini ada keterangannya yaitu S2. Berarti ini publishernya sudah terakreditasi S2 atau Sinta 2. Di sini juga ada H-indeksnya 19, HS indeksnya 19 juga. Kemudian citasi, dan ini adalah publikasinya atau naskah-naskah yang dipublikasikan di publisher ini. Dan ini diurutkan berdasarkan citasinya, berarti naskah yang paling atas ini adalah naskah yang disitasi paling banyak dibandingkan naskah-naskah lain yang diterbitkan oleh publisher ini. Kita lihat ke bawah ya, semakin ke bawah semakin kecil kan jumlah citasinya dibandingkan yang atas. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat nih, oh aku nih mau publish di sini, terus udah itu kita lihat dulu deh ininya publisher naskah yang dipublikasikan yang laku itu kayak gimana sih. Kita klik aja, kemudian kita akan masuk ke sini dan kita bisa baca dulu nih ini kayak gimana sih naskahnya, mulai dari abstraknya, pendahuluan, dan terus sampai ke bawah ya. Jadi kita setidaknya ada gambaran nih kalau misal saya mau menerbitkan naskah di sini, kira-kira naskah yang saya harus submit itu ya setidaknya yang seperti ini ya. Jadi kalau terlalu jauh ya jangan berharap akan bisa dipublikasikan di sini. Ataupun misalnya bisa dipublikasikan di sini, berarti proses revisinya nantinya akan lama dan kita nggak mau seperti itu kan. Kita pengennya naskahnya disubmit, kalau bisa sih syukur-syukur langsung bisa dipublish, atau kalaupun enggak setidaknya revisinya revisi minor kan. Oke, kita kembali lagi ke Sinta. Nah, di sini kalau teman-teman oh ini nih jurnalnya, kan kita males ya kalau misalnya harus nyari googling lagi, kita bisa langsung masuk ke sebelah kiri tengah. Di sini ada keterangannya mulai dari websitenya, editor URL, kemudian alamatnya, terus juga ada emailnya. Nah, kita kalau misalnya mau publish, kita bisa lihat-lihat dulu nih di sini ke websitenya. Ini akan langsung diarahkan ke website resmi publisher tersebut. Nah, ini kan kita langsung masuk ke website resminya ya. Di sini ada, kita masuk ke home atau beranda, dan ini ada pengumumannya, kemudian kumpulan artikel. Terus juga kita langsung bisa nyari artikel di sini. Di sini juga ada naskah yang dipublish terakhir. Ini kan publish terakhir per Agustus 2021. Nah, kemudian kita ke bawah, kita bisa lihat ya di sebelah kiri itu ada pengiriman artikel. Nah, di bagian pengiriman artikel ini teman-teman bisa melihat dulu pedoman penulisannya seperti apa. Terus tutorial penulisan, daftar pertanyaan, etika publikasi, diagram alir, hingga download template-nya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman publish jurnal, jangan sampai ketika kita mengirim jurnal, ya udahlah kita pakai standar template-nya, yang standar template jurnal yang umum lah. Nah, tapi tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing publisher itu memiliki template-nya sendiri-sendiri. Seandainya teman-teman nggak bisa menemukan template-nya di home-nya, teman-teman bisa langsung menghubungi ke CP-nya atau kontak personnya. Dia biasanya ada emailnya di sini, atau keterangan misalnya kayak gini nih. Di sini kan ada keterangan kalau misalnya membutuhkan itu ngontak ke siapa sih, seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya ya, direktur Hilkom dan lain-lain. Nah, seperti itu. Cuma sebenarnya biasanya kalau publisher yang bagus ya udah ada keterangannya di sini kalau kita mau ngirim artikel caranya kayak gimana, sehingga editor ataupun admin tidak perlu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan apa ya, template penulisan itu kayak gimana, karena sudah ditulis di sini seperti itu. Jadi ini caranya kalau teman-teman mau publish suatu naskah di suatu publisher, mulai dari mengecek apakah sudah terakreditasi di Sinta atau belum, hingga ke publisher, hingga gimana caranya mensubmit. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, kalau misalnya submit itu bayar nggak sih? Nah, ini balik lagi ke kebijakan setiap publishernya. Jadi ada publisher yang mengharuskan untuk membayar, ada juga yang gratis. Jadi teman-teman harus cari informasinya dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bagian pengumuman nih muncul paling atas, mulai bulan Januari 2021 JTIK mengenakan biaya publikasi artikel sebesar 300.000. Biaya dibayarkan setelah artikel dinyatakan diterima atau accepted. Dibebankan untuk artikel yang dikirimkan mulai bulan Januari 2021. Berarti ini artinya publisher ini awalnya gratis. Nah, terus ternyata setelah terakreditasi, biasanya ya, setelah terakreditasi dan akreditasinya ini naik sampai S2 kayak gini, biasanya publisher mulai menerapkan biaya. Terus udah itu sebenarnya biaya ini fungsinya buat apa sih? Kita kok malah disuruh harus bayar, padahal kan kita tuh yang ngasih naskahnya ke mereka. Kalau misalnya kita nggak disuruh bayar ya,
penulis itu bisa aja seenaknya, oh ternyata udah publish di sini, ya udahlah aku tarik aja naskahnya. Bisa sih naskahnya ditarik, tapi secara etika sebenarnya nggak baik. Cuma kalau misalnya ada publikasi artikel, kalau misalnya naskahnya udah accepted, terus udah itu misalnya udah bayar nih, terus ternyata dia mikir mau aku tarik aja deh naskahnya, mau diterbitkan di publisher lain, ya berarti uang 300.000-nya nggak akan dibalikin. Jadi segitu aja. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.